Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, banyak rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini adalah pagi yang cerah. Tadi malam dan sore hari, kemarin malam dan sore hari, hujan turun deras disertai dengan petir. Rupanya musim telah banyak berubah ya, jadi tidak ada lebih jelas perbatasan antara musim kemarau dan musim hujan karena ya itulah gangguan cuaca ya di seluruh muka bumi. Oke teman-teman, saya tidak lupa mendoakan semoga para sahabat semua sehat beserta dengan keluarga berbahagia, berkumpul bersama. Dan bagi yang telah memiliki cucu, selamat bermain dengan cucu. Dan bagi yang generasi muda yang memiliki putra-putri yang lucu-lucu, silakan bermain di taman atau di tempat-tempat yang terbuka karena udaranya segar. Jadi kita bisa lebih akrab dengan alam. Berbagi pengalaman mengenai cerita petualangan teman-teman. Saya terus terang aja ya, itu betul-betul menyukai petualangan sejak saya masih remaja lah ya, remaja SMA. Demikian juga ya waktu perguruan tinggi ya, dari waktu masih sangat muda saya beberapa kali lah naik gunung di sekitar Jawa Barat, dan kesan-kesan ini memang terus diteruskan oleh anak-anak saya juga yang mencintai alam dan mencintai suatu perjalanan yang bukan hanya wisata tapi menempuh pegunungan atau di tepian pantai, menyusir pantai yang sifatnya alami. Dan hal itu sangat menyehatkan dan kita bisa merasakan menyatu dengan alam. Oke, mengenai persepedaan teman-teman ya. Mengenai persepedaan tidak juga bisa terlepas dari ini orang-orang atau teman-teman yang berjiwa petualangan. Sebetulnya dengan bersepeda, kita juga bisa membawa sepeda dalam perjalanan petualangan kita, teman-teman. Saya masih ingat, teman-teman ya, waktu MTB pertama nge-boom ya. Terus terang MTB ini sejarahnya dimulai tahun 1970 ya di Amerika ya. Itu mulailah nge-booming atau orang-orang menggembari mountain bike ya, dan memang akhirnya khususlah
terlahir atau banyak digemari genre atau suatu jenis sepeda yang disebut mountain bike. Jadi mountain terrain bike. Jadi sepeda medan pegunungan istilahnya. Dan inilah nah kesiniin ya waktu sekitar tahun saya waktu itu masih tunggu dulu 1980 teman-teman ya. Saya 1980 itu serang ya, masih kuliah tingkat akhir ya. Nah itu lahirlah pada saat itu sepeda yang beda gitu loh, diproduksi oleh perusahaan Jepang ya, Astra Group ya, dan muncullah Federal. Nah inilah sejak ada zaman Federal lah memang diproduksi untuk diekspor, tapi sebagian juga diekspor ke Eropa ya, dan sebagian juga memang untuk konsumsi sini. Saya memilikinya teman-teman. Nah sejak itulah saya mulai mengajak atau mengendarai sepeda beserta dengan kesenangan saya berpetualang. Di antara itu aja ya, hampir rajin ya ke Bogor ya, ke Bogor kan banyak bukit-bukit ya, itu saya tempuh sedemikian rupa di Bogor ya, demikian juga dengan daerah sekitarnya. Nah sekedar pengetahuan mengenai jenis sepeda mountain bike teman-teman ya. Mountain bike ini sebetulnya sekarang ya itu telah terbagi ke dalam segmen-segmen mountain bike yang lebih spesifik itu loh. Sebenarnya ya semuanya ya untuk sepeda, memang sepeda namanya sepeda gunung. Jadi yang pertama itu yang paling ringan ya, itu kelasnya kelas XC atau cross country. Nah ini sepedanya biasanya travelnya juga tidak terlalu panjang ya, maksimal 10 cm gitu loh. Biasanya ini itunya hardtail ya, belakangnya hardtail, tidak menggunakan suspensi belakang. Nah di atasnya lagi yang lebih menantang untuk digunakan di medan pegunungan, yaitu sepeda trail teman-teman, istilahnya trail. Sepeda trail ini ya lebih kokoh lagi ya. Tadi itunya sudutnya tidak begitu ke depan ya, sudut casternya sekarang agak lebih ke depan teman-teman untuk trail. Nah itu bisa dikhususkan untuk sepeda yang mencoba-cobalah medan-medan yang menantang gitu ya. Nah di atas trail ada lagi teman-teman yang sepeda yang lebih lagi gitu digunakan untuk medan-medan yang lebih ekstrim, yaitu sepeda jenis enduro teman-teman, atau AM. Jadi all mountain. Nah inilah kelas-kelas all mountain ini biasanya udah dipakai oleh seorang profesional teman-teman ya, yang senang berjalan-jalan ke belusukan atau ke gunung atau ya sedikit downhill lah, tapi bukan downhill betulan. Yang ekstrim ya, itu udah lumayan karena travelnya itu udah lumayan ya, udah di atas 15 cm ya. Kemudian juga di sininya udah menggunakan softail teman-teman ya. Jadi sangat nyaman sekali untuk dikendarai, untuk dinaiki ke medan-medan yang memang ya ekstrim gitu loh. Nah inilah ya. Nah kemudian lanjut lagi sepedanya. Nah ini sepeda gravity teman-teman. Setelah AM gravity, yaitu sepeda downhill istilahnya lah. Nah ini sepeda downhill ini memang bobotnya nih berat teman-teman, tapi memang diharapkan bukan untuk meningkatkan bobot kan, karena sepeda ini digunakan khusus untuk memang meluncur ya. Nah disinilah didesain sepeda dengan rupa sudut casternya sangat menghadap ke depan, melebar ke depan teman-teman, casternya itu untuk kestabilan jarak antara as ya, as itu lebih panjang gitu loh, sehingga lebih stabil. Demikian juga travel dari forknya ini ya, itu bisa besar teman-teman ya, bisa di atas 20 cm itu. Nah demikian rupa lah ya. Jadi memang berkembang demikian rupa. Ada lagi untuk style free ride atau apa
dirty ride yang kemana-mana, dirt jam, wah macam-macam teman-teman ya. Ini untuk atraksi lah ya, demikian dengan gunung dan macam-macam. Nah itulah teman-teman. Ya saya kira kayak kalau untuk ke pegunungan ya, yang bukannya yang downhill, yang maksimal saya kira sepeda AM lah, all mountain ya. All mountain atau sepeda enduro ya. Nah di sini ya cukup lah ya. Sepeda enduro juga udah cukup ringan ya. Tapi kalau menurut saya yang sedang-sedang saja ya, menurut saya ya sepeda trail lah ya, di atas cross country, sepeda trail ini sudah cukup. Nah saya juga mengalami itu teman-teman. Tapi saya tidak tahu ya sepedanya, mungkin sepeda awal-awal lah saya dulu yang waktu belusukan naik ke gunung itu ya sepedanya sepeda biasa lah ya. Di sini ada soknya juga, ya, sok masih pendek ya, yang produk federal teman-teman. Ada lagi produk buatan Jepang. Teman-teman mengenai kondisi cerita ini saya udah mendahului demikian rupa. Nah ini saya beri judul teman-teman nih video ini. Judulnya adalah hanya MTB ya, atau MTB bisa mencapai puncak bukit, bisa mencapai puncak bukit. Tidak dengan sepeda atau dengan motor trail teman-teman. Jadi hanya dengan mountain bike ya, kita akan berpetualangan sampai ke puncak bukit teman-teman, sampai di puncak bukit. Nah inilah ya, ini udah sering saya lakukan dan saya terus terang aja ya, pada saat menempuh perjalanan belusukan ya, belusukan yang tinggal jalan orang gitu ya, itu saya tempuh dan sepeda juga terus terang tidak bisa dinaiki teman-teman karena udah licin, sempit, di sebelahnya jurang, dan saya dorong saja gitu loh, sampai saya mendorongnya terseret-seret sampai ke atas teman. Akhirnya ya saya bisa dan teman-teman mencapai puncak bukit teman-teman. Nah inilah suatu petualangan yang sangat epik ya dengan sang MTB. Itu teman-teman ya. Jadi itu terang ini sebenarnya di samping hobi-hobi sepeda cara lainnya touring, speed dengan RB ini tuh terus terang MTB itu salah satu bagian atau dari pecahan daripada hobi bersepeda itu yang spesial gitu loh. Demikian juga road bike spesial, touring juga spesial, dan saya semuanya sudah merasakan teman-teman. Walaupun di road bike saya tidak bisa terlalu mengejar speed karena kemampuan saya juga terbatas. Saya hanya dengan sepeda race bar, road bike race bar saja. Nah inilah kembali kepada petualangan di medan-medan pegunungan itu terus terang teman ya, itu sangat mengasihkan, dan kita tidak usah jauh-jauh. Teman-teman yang ada di sekitar Jabotabek atau dan sekitar Bekasi dan lain-lainnya itu bisa langsung teman-teman ya ke daerah Bogor, ke daerah-daerah ya dekat-dekat sekitarnya, ada daerah yang ada bukit-bukit teman-teman ya. Jadi sepeda ini terus terang bukannya ke puncak gunung teman-teman, bukan, ke puncak bukit. Jadi ada suatu daerah yang masih bisa ada jalan setapak, yang masih mungkin sepeda itu dibawa oleh kita dengan cara didorong. Tapi kalau untuk ke puncak gunung, saya kira tidak bisa teman-teman. Nah inilah bedanya ya, hanya sampai puncak bukit. Tetapi di puncak bukit itu pun, waduh teman-teman ya, andai kata kita telah berjuang dari Jakarta ke daerah Bogor dan sekitarnya, atau daerah Bandung juga saya pernah ke puncak-puncak pebukitan daerah Bandung, itu sangat luar biasa teman-teman ya. Pemandangannya, udaranya, dan perjuangan kita untuk berjalan ke atas bukit itu sangat sulit teman-teman, terus terang aja. Saya sampai beberapa kali jatuh juga, terpreset karena kondisi medannya sulit, kritis, licin, dan banyak batu-batu. Saya juga ngeri kalau ada batu-batu itu ya, sangat hati-hati sekali, di samping licin teman-teman. Itulah, saya kira teman-teman juga banyak yang sudah merasakannya dan menikmatinya petualangan belusukan ini.
Artinya petualangan belusukan itu bukan hanya petualangan yang sifatnya ke sawah atau yang becek-becek atau yang jalannya sulit ditempuh karena kondisi gravel atau kondisi lumpur dan lain-lain. Tidak teman-teman ya. Belusukan itu menurut saya juga ada bisa kita tempuh untuk naik ke atas bukit teman-teman. Sebukit yang akhirnya andai kata kita telah sampai itu bisa membuat kita betul-betul teman-teman ya melihat pemandangan yang indah, udara yang segar, suasana alam yang asri ya, tidak ada orang yang beraktivitas, sepi teman-teman, hanya saya dan teman-teman yang berbarengan untuk ke bukit itu teman-teman. Jadi terus terang aja ini suatu pengalaman yang sangat-sangat berharga sekali bagi saya ya. Kalau misalnya ke luar pulau, saya hanya menempuh di puncak-puncak bukit, masih di dalam dekat-dekat lah ya dengan jalan raya teman-teman. Saya agak belusukan sedikit tapi masih agak dekat ke jalan raya. Tapi kalau sekitar Bogor, Puncak, Bandung dan sekitarnya, saya udah banyak teman-teman ya menaiki sampai di punggung-punggung bukitnya. Karena fotonya berserakan, saya juga nanti mungkin majang sedikit aja lah gitu loh. Jadi betul-betul ini apa ya, suatu pengalaman yang mengasihkan sekali bagi seorang yang jiwanya terpanggil untuk mengeksplor keindahan alam di Indonesia. Oke teman-teman, saya kira bagi teman-teman yang masih muda, yang badan masih segar, saya pun saat ini juga masih melakukan hal itu. Saya menghimbau atau memanggil teman-teman yang muda atau yang seumuran dengan saya yang di atas 65 tahun untuk mencobalah ya, untuk kembali bernostalgia dengan bersepeda, menyusuri pegunungan, dan kita akan bisa sampai di puncak bukit ya dengan rasa puas dan semuanya diserahkan oleh Tuhan, keindahannya yang luar biasa, dan kita bisa menikmatinya lama-lama. Di samping juga di sana mungkin ya ada yang jualan pisang goreng di warung di bawahnya sedikit, atau kopi atau susu jahe. Ini satu kenikmatan bagi pegawai yang menyukai itu. Oke, saya kira begitu aja teman-teman ya. Video singkat saya ini tidak lain dan tidak bukan, saya menginginkan berbagi dari pengalaman yang saya alami sejak tahun 85-an. 85 sampai ke sini saya masih melakukannya sekali-kali. Untuk ke pegunungan, untuk touring, dan sedikit jalan-jalan dalam kota bersama dengan istri. Dari Danis Bike, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.